Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen penguji dan juga guru pamong penguji. Perkenalkan, saya Natalia, mahasiswa PPG tahap 3 Program Studi Pendidikan Kimia LPTK Universitas Riau akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, syukur Tuhan kita semuanya baik. Tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan, masih dalam keadaan sehat. Walaupun kita harus belajarnya lewat daring di keadaan pandemi COVID, nah, tetap harus bersyukur dan tetap semangat untuk belajar ya, walaupun belajarnya daring. Jangan lupa kalau kemana-mana, lakukan protokol kesehatan 3M, cuci tangan, pakai masker, dan menjauhi kerumunan. Jadi nggak usah sering kumpul-kumpul. Ibu sudah jelas terdengar? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Tampilan ini kelihatan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, berarti sudah bisa kita mulai ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Rio Arjuna, doa, silahkan Rio. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Rio. Sudah memimpin doa hari ini, semoga doa kita diterima oleh Tuhan dan ilmunya bisa kalian terima dengan baik dan bermanfaat juga untuk kalian. Semangat pagi! Pagi. Semangat! Oh, lemes karena siang, kita ulangin. Semangat pagi! Pagi. Oke, dah. Nah, gitu, harus semangat. Harus senyum dia. Jadi ilmunya nggak takut masuk. Kalau ngelihat muka kita cemberut, ilmunya jadi takut masuk. Oke, link absen sudah Ibu kirim ke grup. Sudah diisi, Nak? Sudah, Bagus, nanti Ibu cek lagi ya absennya. Yang belum, silahkan diisi. Link modul dan LKPD juga sudah Ibu share di grup. Sudah di-download? Sudah, Bu. Ada yang sudah mulai membuka modul? Sudah, Bu. Oke, ada. Berarti sudah ada niatnya untuk belajar ya kan? Mulai belajar duluan. Oke, bagus. Jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan logam. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang sistem periodik unsur. Nah, unsur logam kemarin sesuai dengan yang sudah dipelajari, unsur logam itu terletak di golongan berapa? Terletak di golongan 1A, 2A, 3A, dan transisi, Bu. Oh iya, betul Amanda. Bagus sekali ya. Nah, jadi ada di golongan 1A, 2A, 3A, dan unsur transisi atau golongan B. Terus habis belajar sistem periodik unsur, kalian juga sudah belajar konfigurasi elektron, susunan elektron dari atom-atom yang ada di periodik unsur itu. Kita ambil satu contoh logam, misalkan golongan 2A, ada si magnesium. Magnesium itu nomor atomnya 12. Magnesium nomor atomnya 12.
konfigurasi dari magnesium. Konfigurasi elektron magnesium, siapa yang bisa? 282, Bu. Nah, iya betul, 282. Nah, kalau konfigurasinya 282, gimana cara si magnesium ini mencapai kestabilan? Ayo. Melepas 2 elektron. Iya benar, lepas 2 elektron. Ah, bagus, masih ingat semua nih. Tadi Ibu bilang magnesium itu logam. Ada yang tahu salah satu sifat logam apa? Keras. Keras, Keras, mengkilap. mengkilap, ya. Mengantarkan listrik. Bisa ngantar listrik, betul, udah pinter nih. Han Ratu boleh dinyalakan kameranya ya, Nak? Oke, keras, mengkilap. Nah, itu kalau logam. Kalian sudah belajar ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuk antara logam dengan non-logam. Ikatan kovalen non-logam dengan non-logam. Sekarang, gimana kalau seandainya logam, sesama logam itu yang berikatan? Itu yang mau kita pelajari pada hari ini. Oke, sekarang Ibu mau menunjukkan gambar-gambar benda-benda dari logam. Terlihat gambarnya? Terlihat. Bu. Yang pertama, oke, di sebelah kiri kalian itu gambar apa? Sepeda. Oke, yang pertama ada gambar sepeda. Terus yang kedua gambar Bunga. Nah, ada potnya, ada bunganya, cantik ya. Yang ketiga gambar charger sama HP. Ada tangan juga ya. Nah, tapi yang kita lihat yang logamnya aja nih. Nah, Ya, Bu. sepeda, siapa di sini yang jadi beli sepeda semenjak COVID? Ada? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Oh, kirain ikut tren sekarang kan. Siapa yang depan rumahnya jadi ada rak bunga? Indri, Bu. Nah, Indri. Putri nggak Putri? Nah, kira-kira kenapa nih kok Ibu tunjukkan charger? Ini fokusnya ke charger sih, ke kabelnya. Kira-kira kenapa kok Ibu tunjukkan charger sebagai motivasi di sini? Semenjak COVID, yang lebih sering dipegang apa di rumah? Handphone. HP, Bu. Harus sering ngecas ya. Iya, Bu. Belajar online. Sepeda ada logamnya. Si rak bunga ada logamnya. Si charger di dalamnya ada logamnya tuh, tembaga. Banyak ya kan? Berarti banyak di sekitar kalian yang terbuat dari logam. Coba, nah lihat sekeliling kamu. Apa benda yang terbuat dari logam? Kipas angin. Kipas angin. Kalung. Kalung, yang pakai kalung. Coba lihat ke dapur, nggak perlu jalan sih, ingat aja di dapur ada sendok. Ada sendok? Ada. Ada panci? Ada. Motor yang kalian pakai, rangkanya juga dari logam. Nah, itu jadi banyak ya. Kalau seandainya nih, berarti saking banyaknya ikatan logam, kalau seandainya ikatan logam nggak terbentuk, di rumah sekarang tidak ada panci, nggak bisa lagi beli panci. Kebetulan panci di rumah kita udah bocor, tapi nggak ada lagi yang jual panci karena ikatan logam nggak ada lagi, nggak bisa terbentuk. Kira-kira kita bakal kesulitan atau biasa aja? Sulit. Nah, sulit. Yang menciptakan ikatan logam itu berarti siapa? Tuhan. Nah, berarti kita harus banyak-banyak bersyukur nih kepada Tuhan karena banyak yang Tuhan ciptakan untuk membantu kehidupan kita manusia. Caranya bersyukur, banyaklah beribadah.
Sebagai anak, hormatilah orang tua. Ya, yang hidupnya merasa, oh saya kok biasa aja. Lihat lagi, nak, masih banyak orang lain yang lebih susah dari kita, ya kan? Jadi gimana pun keadaan kita, tetap harus bersyukur. Karena kalau semua dilakukan dengan bersyukur, segalanya akan jadi lebih mudah. Lebih mudah. Oke, ya? Nah, itu banyaknya logam. Nah, pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat menganalisis proses pembentukan ikatan logam dan menganalisis sifat logam, serta mempresentasikan hasil pengolahan data diskusi LKPD. Nah, hasil pengolahan data ini nanti kamu presentasikan dengan mengembangkan karakter komunikatif dan kolaboratif. Sedangkan ada melalui diskusi, silahkan diskusi, bertanya jawab, tanggapi, temennya kolaboratif, berarti bekerja sama. Itu ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yang kita gunakan itu adalah model pembelajaran discovery learning. Nah, kalian sudah belajar beberapa kali menggunakan discovery learning ya. Yang pertama itu tahapannya nanti Ibu memberikan video singkat, stimulus, memberikan rangsangan. Nah, kalian tonton videonya dengan baik. Itu tahapan pembelajaran kita ya. Nah, sampai nanti terakhir ada di generalisasi. Sebelum kita ikuti pembelajaran, kita lakukan pretest dulu. Ibu mau tahu gimana sih kemampuan awal kalian untuk mempelajari ikatan logam. Silahkan, soalnya hanya 4 soal. Kalian bisa jawab langsung. Jawab saja sebisa kalian karena memang materinya belum pernah kita pelajari ya. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Gimana nilainya? Ini kan tidak. Apalah, walaupun mungkin ada yang mau bilang tidak memuaskan, nggak apa-apa. Ini kan masih pertama ya kan, nggak apa-apa ya. Itu kan hanya pretest, jadi mau tahu kemampuan kalian kira-kira di awal untuk mulai materi ini gimana, nggak apa-apa. Yang penting semua sudah mengerjakan. Nanti kita lihat perkembangannya setelah di akhir pembelajaran kita ini mengerjakan evaluasi. Oke, berarti sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Kita masuk ke kegiatan intinya yaitu stimulus ya. Oke, kalian akan melihat stimulus berupa video. Silakan ditonton, didengarkan baik-baik, dan nanti ungkapkan pertanyaannya, diidentifikasi. Sekarang untuk stimulus, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Sini ada gambar sepeda, pisau dari besi, dan juga seng. Titik didih sepeda ini, karena dia berbahan dasar aluminium, titik didihnya mencapai 2470 derajat Celcius. Titik didih besi 2862 derajat Celcius, dan titik didih seng adalah 900 derajat Celcius. Perhatikan dengan seksama gambar dan titik didih masing-masing. Oke, sudah diperhatikan dengan baik. Ada gambar, 3 gambar, sepeda, pisau, dan seng.
disertai dengan titik didih. Kira-kira setelah melihat gambar itu, pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian masing-masing? Ayo silahkan dikemukakan sambil, Itu semua dari logam kan, Bu? iya semuanya dari logam, betul. Mana bisa membentuk ikatannya, Bu? Oke. Yang mana? Siapa lagi? Nelly. Kenapa Indri? Oh, bagaimana sifatnya ya, sifat-sifat dari atom yang berikatan logam. Oke, bagus Indri. Terus tadi Maria ya, Maria. Apa Maria? Kenapa? Oh, kenapa pisau itu sifatnya keras? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, bagus-bagus pertanyaannya. Mulai dari bagaimana proses pembentukan ikatan logam, terus bagaimana sifat-sifat dari atom yang berikatan logam, kenapa kok logam bisa keras, contohnya tadi besi. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab setelah kalian melalui tahapan berikutnya. Tahapan pengumpulan data dan juga pengolahan data. Nanti itu bakal kita jawab ya. Oke, jadi sekarang kalian akan masuk ke tahap pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk pengumpulan data, kita bekerjanya di WA Group kelas. Nah, caranya bagaimana? Kirimkan foto kalian saat membaca modul. Jadi jangan wajahnya aja ya, agak ditunjukin tuh modulnya yang dilihat. Minta tolong sama orang tuanya, pinjam HP orang tuanya kan. Oke, terus habis itu apa selesai tuh cuma lihat foto enggak. Nah, baca, kirimkan kata kunci. Kata kunci apa sih yang kalian dapat setelah melihat bacaan-bacaan itu? Kata kunci itu apa? Kata yang baru pertama kali kalian dengar ya, sesuai dengan yang ada di modul. Itu yang harus kalian kerjakan. Nah, waktu untuk bekerja dengan membaca modul dan melihat video itu kita kerjanya individu, waktunya 15 menit. Sementara waktu untuk melakukan pengolahan data dengan menyelesaikan LKPD itu waktunya adalah 23 menit, itu di grup kelompok masing-masing. Oke, sekarang kalian bekerja di WA, nanti sesudah 38 menit lagi kita ketemu kembali di Zoom. Yuk kita diskusi di sini ya, boleh pakai voice note ataupun video call. Teman-teman ada yang tahu nggak bagaimana proses pembentukan ikatan logam? Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Menurut saya, proses terjadinya ikatan logam itu sendiri karena adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion logam tersebut. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah pendapat saya sesuai atau ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan? Saya setuju dengan pendapat Amanda. Saya juga setuju dengan pendapat Amanda.
Oke, semuanya sudah kembali lagi ya ke Zoom. Kalian sudah melakukan pengumpulan data. Tadi kan sudah membaca modul dan menonton video ya. Terus sudah juga melakukan pengolahan data dengan berdiskusi tadi. Ibu juga sudah memilih siapa perwakilan dari setiap kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya nih di tahap verifikasi data. Sudah siap semuanya untuk mulai kembali ya? Fokusnya tetap ke sini. Jangan berhenti. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kameranya di standby kan. Tadi sudah Ibu pilih? Silahkan perwakilan dari setiap kelompok, satu orang satu, ada 3 kelompok yang menyampaikan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Yuk, silahkan. Perkenalkan diri. Selamat siang. Ya, siang. Ya, Bu. Selamat siang. Saya Amanda Putri Pratiwi, perwakilan kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana proses terbentuknya ikatan logam. Ikatan logam sendiri terbentuk antara atom logam. Atom logam melepas elektron untuk mencapai kestabilan membentuk kation positif. Gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar atau valensi dari suatu atom unsur logam membentuk ikatan logam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Coba gimana tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok yang lain kira-kira seperti itu juga nggak? Kata Amanda tadi ikatan logam terbentuk karena ada gaya tarik-menarik antara kation atau ion positif dengan elektron valensi yang membentuk, ada gaya tarik-menarik antara kation dengan elektron valensi, inilah yang membentuk ikatan logam. Gimana kelompok yang lain? Ada pendapat lain? Suaranya mana? Kelompok yang lain ada pendapat yang lain tidak? Sama kok, Bu. Sudah sama. Sudah ya, oke. Nanti kita ulang lagi langsung sekaligus pertanyaan 1, 2, dan 3. Sekarang untuk yang kedua tadi kelompok 2, Yuluyanti. Iya. Yuk, silakan sebutkan nama dan kelompoknya kelompok berapa, baru pertanyaannya dan jawabannya. Selamat siang. Ya, siang Yuluyanti. Yang lain boleh menjawab. Saya Yuluyanti, perwakilan kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya yaitu, bagaimana logam bisa menghantarkan arus listrik walaupun dalam wujud padatan? Jawabannya adalah, daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. Terima kasih. Oke, itu hasil diskusi kelompok 2. Gimana yang lain? Apa benar seperti itu karena ada elektron yang bergerak? Benar, Bu. Iya, Bu. Mungkin kalimatnya berbeda sedikit nanti ya. Oke, yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Oke, kelompok 1 tadi ya, yuk silahkan. Selamat siang. Saya Rio Arjuna, perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya yaitu, pernahkah kamu melihat sebuah logam yang terjatuh? Jawabannya iya. Apakah logam tersebut akan patah? Tidak, hanya bengkok. Mengapa demikian? Logam bersifat lentur karena kisi-kisi kation atau ion positif bersifat kaku atau diam di tempat. Sedangkan elektron valensi logam bergerak bebas.
Jika logam terkena benturan, akan terjadi pergeseran kation-kation. Tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Oke, itu jawaban dari Rio. Katanya jadi walaupun si kation positif kaku, tapi karena ada lautan elektron dia jadi tidak patah kalau terjatuh. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, bagaimana proses pembentukan ikatan logam? Seperti kalian ketahui, ikatan logam itu terbentuk antara atom logam. Di mana tadi logam kita udah lihat si Mg dia melepas elektron. Sama seperti atom logam lain, akan melepas elektron membentuk ion positif atau kation. Nah, gaya tarik-menarik antara ion positif seperti tadi yang disampaikan Amanda dengan elektron valensi dari suatu atom itulah yang nantinya membentuk ikatan logam. Betul ya? Sudah bagus hasilnya. Terima kasih untuk semua kelompoknya yang sudah berdiskusi dengan baik. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, tadi diwakilkan oleh Yulianti, bagaimana sih logam bisa menghantarkan arus listrik walaupun dia padatan? Jadi bentuk padat kok bisa sih mengantarkan arus listrik? Nah, katanya karena elektron valensi juga, di mana kalau elektron valensi di logam itu bergerak bebas. Jadi saat dialiri listrik, elektron valensinya bergerak. Nah, dari potensial rendah ke potensial menuju potensial rendah, dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga terjadi aliran listrik di logam. Gitu juga kalau panas. Si besi ini kalau dipanasin di ujungnya sini, sebelah sini bisa panas juga, karena elektronnya bergerak yang membawa panas. Gitu ya. Terus pertanyaan yang ketiga, gimana logam kalau jatuh patah atau enggak? Nah, katanya Rio pernah lihat nih, pasti banyak sih kita yang pernah lihat. Tapi cenderung tidak terjatuh. Kenapa? Karena walaupun si ion positif itu kaku seperti disampaikan oleh Rio, tapi elektron valensinya bebas bergerak. Jadi kalau ada kena benturan, si kation cuma bergeser. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Kalau kalian berenang di laut, nah terbentur sama temen pun kan hanya goyang-goyang gini aja ya kan, karena berada di air. Nah, kalau di kolam renang lah kan gitu, hanya goyang-goyang. Gitu juga. Jadi pas si kationnya dipukul, kan pukul ini ada kation, dipukul nih kan berbenturan, tapi karena ada lautan elektron dia jadi cuma goyang-goyang gitu aja, nggak berbentur yang keras gitu. Makanya dia hanya bengkok. Oke, bagus sekali hasilnya. Terima kasih karena kalian sudah berdiskusi dengan baik ya. Jadi sekarang kita mau menyimpulkan nih apa sih hasil kesimpulan kita untuk hari ini dari kegiatan LKPD. Jadi kita masuk tahap generalisasi. Oke, yang bisa nih mengemukakan sendiri apa sih hasil LKPD kita hari ini? Yuk silakan, siapa yang mau menyimpulkan hasil LKPD, pengerjaan LKPD-nya? Ya. Betul. Nadia, Bu. Nadia, silakan Nadia. Saya kesimpulannya adalah ikatan logam terbentuk karena gaya tarik-menarik antara ion positif pada logam dengan elektron yang bergerak bebas. Oke, ya bagus ya. Ikatan logam terbentuk karena gaya tarik-menarik antara ion positif dengan elektron valensi yang bebas bergerak. Oke, bagus Nadia. Ada lagi nggak yang mau menyimpulkan lagi? Boleh? Bu Evelina. Oh iya, silakan. Daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Daya hantar listrik pada logam karena elektron valensi yang bergerak pada kristal logam. Iya benar. Jadi elektron valensinya bergerak terus dia nggak diem ya. Oke, bagus ya Evelina. Terima kasih Evelina. Ayo ada lagi kegiatan yang ketiga tuh. Apa sih kesimpulannya? Saya Bu Sari Ruth. Oke Sari. Logam bersifat lentur karena kisi-kisi kation ion positif bersifat kaku, diam di tempat. Sedangkan elektron valensi, logam bergerak bebas, sehingga saat logam ditempah maka akan terjadi pergeseran kation-kation. Namun tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron.
Jadi intinya karena walaupun si kisi, kation itu dia kaku, tapi karena ada elektron yang banyak atau lautan elektron, jadi saat dia logam ditempa tidak terjadi patah, hanya bergeser saja gitu ya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan Nadia, Evelina, dan Sari Ruth. Oke, jadi itu apa sih kesimpulan terakhir dari seluruh pembelajaran kita? Mulai dari membaca modul, sampai mengerjakan LKPD-nya, sampai verifikasi dan generalisasi. Yuk, Ibu minta lagi, siapa lagi yang bisa menyimpulkan keseluruhan? Ya, siapa, Nak? Siapa namanya? Zifani. Oh iya, Zifani. Ikatan logam terbentuk karena gaya tarik-menarik antara ion positif pada logam dengan elektron yang bergerak bebas. Nah, benar. Ikatan logam terbentuk karena gaya tarik-menarik antara ion dan elektron valensi bergerak bebas. Elektron valensinya bergerak bebas ya, kalau kationnya tetap dia. Oke, ada lagi kesimpulan yang lain. Kalau sifat logam gimana? Apa aja sifat logam? Siapa yang bisa? Roli, Bu. Ruli. Sifat logam yaitu mengkilap, bisa menghantarkan listrik dan panas, dapat ditempa, titik leleh dan didih tinggi. Oke, benar. Dia mengkilap, bisa menghantarkan listrik, bisa menghantarkan panas, bisa ditempa, titik leleh dan titik didihnya tinggi. Ini berdekatan cuma karena belajar ya, tapi tetap harus pakai masker. Oke, bagus. Jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silahkan diingat-ingat kembali. Tapi ada tadi dari pertanyaan di identifikasi masalah, ada yang belum terjawab nih. Proses pembentukan sudah, sifat sudah, ada 2 lagi. Gimana sih kenapa logam itu keras dan kenapa titik leleh, titik didih logam itu tinggi? Yuk, yang bisa menjelaskan itu, menjawab yang itu siapa? Nadila, Bu. Siapa? Nadila. Oke, boleh Nadila. Logam keras karena ikatannya kuat dan strukturnya rapat. Titik didih logam tinggi dikarenakan atom-atom logam terikat oleh ikatan logam yang kuat. Untuk mengatasi ikatan tersebut diperlukan energi dalam jumlah yang besar. Oke, bagus ya Nadila, semangat dia. Jadi logam itu keras karena ikatannya itu memang kuat dan strukturnya rapat ya. Sedangkan dia titik lelehnya tinggi, tadi kan dia ikatannya kuat tuh, strukturnya rapat. Jadi kalau orang yang berikatan kuat, untuk melepasnya perlu tenaga yang kuat juga atau bisa tenaga yang lemah? Kuat. Kuat. Iya, makanya untuk kita bisa melepaskan ikatannya menjadi dia cair, kan logam itu cenderung padat, biasanya kan hanya raksa yang dia cair. Jadi untuk merubah si besi tadi jadi cair, untuk melepaskan ikatannya, jadi dia kita didihkan itu melepas ikatan. Jadi untuk melepas ikatannya diperlukan energi yang kuat, energinya dari panas. Nah, makanya titik didihnya butuh yang tinggi. Panasnya harus tinggi dulu. Tadi si aluminium sampai 2000 sekian, seng yang cuma 900-an, tapi itu pun sudah cukup tinggi. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua, semuanya bagus sekali hari ini. Oke. Nah, jadi itu ya kesimpulan dan juga hasil pembahasan kita untuk yang pertanyaan identifikasi masalah yang belum terjawab ya. Jadi tujuan pembelajaran kita juga sudah dapat nih. Berarti yang pertama kalian bisa menganalisis proses pembentukan ikatan logam, tadi sudah disimpulkan. Terus menganalisis sifat-sifat logam. Kenapa logam itu keras sudah, kenapa titik lelehnya tinggi sudah, kenapa dia bisa kalau jatuh cuma bengkok aja sudah. Itu maksudnya kenapa logam bisa ditempa ya. Oke, jadi bagus sekali. Sekarang nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi. Silahkan dikerjakan. Waktunya ada 10 menit ya, soalnya hanya 4 buah. Silahkan kalian kerjakan ya. Kerjakan, jawab sebaik-baiknya. Oke. Lalu
Kira-kira pembelajaran hari ini gimana menurut kalian? Sudah bisa diikuti dengan baik? Bisa, Bisa ya, bagus ya. Nah, jadi sudah bisa kalian ikuti dengan baik. Nah, jadi untuk minggu depan itu kita sudah ujian semester ya. Jadi silakan ulangi lagi materi-materi yang sudah kita pelajari di rumah, dibaca, dipahami, dipelajari soal-soalnya. Semoga dengan kalian pelajari itu, kalian bisa nih menjawab soal-soal ujian dengan benar ya. Jadi hasilnya bagus juga. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk keaktifan kalian. Semuanya sudah mulai belajar mengemukakan pendapat. Yang masih malu-malu untuk semester depan, yuk mulai lebih aktif lagi. Oke, jadi pembelajaran kita selesaikan di sini dulu. Silahkan kita tutup lagi dengan doa ya. Tadi sudah perempuan. Sorry, Rio tadi laki-laki. Kita tutup dengan doa. Yang memimpin doa penutup Fitri Nur Aini, bisa Fitri? bisa Bu. Ada suara lagi kan, bentar lagi juga mau. Baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di semester depan. Linknya bentar lagi Ibu kirim, silakan dikerjakan. Ingat waktunya terbatas, hanya 10 menit. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, Bu. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet.